A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kajian tafsir At-Tafsirul Munir. Surat Abasa. Abasa, An-Naba, ada Abasa nih. Surat An-Naba. Surat pertama dari juz ke-30. Baru 5 ayatnya ya, sampai kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ini bantahan keras, itulahnya bantahan keras dari Allah bagi yang tidak percaya. Ya, bagi yang tidak percaya sehingga terjadi perdebatan ya, seperti di ayat sebelumnya itu ya tasa'alun anin naba'il azim, ya tentang berita besar yaitu hari kiamat. Dan terutama ininya bahwa adanya hari kiamat, di mana manusia akan dihidupkan kembali. Ya, manusia akan dibangkitkan kembali setelah mati ketika di dunia. Nah, manusia yang mati di dunia, akhir hidup manusia di dunia itu ya disebut dengan kematian. Nah, setelah itu ya, setelah terjadi kiamat nanti manusia akan dihidupkan kembali. Nah, ini yang sangat sulit. Yang sangat sulit itunya dipercayai oleh manusia. Nah, sehingga sangat sedikit manusia yang percaya, bukannya sangat sedikit lah, atau lebih sedikit mungkinnya, lebih sedikit manusia yang percaya akan hal tersebut. Nah, padahal tuntutannya gitunya dari Allah itu bukan sekedar percaya, tapi harus sampai yakin. Itulah hanya sampai, ini ancamannya berat itu dari Allah. Kalla saya'lamun, tidak sekali-kali atau bukan demikian. Saya'lamun, mereka akan tahu, yaitu akibat dari tidak percaya. Nah, akibat dari ketidakpercayaan mereka akan hal tersebut, akibatnya adalah azab, ya, siksa dari Allah yang amat atau maha berat. Nah, sampai di sana gitu ya kemarin. Nah, berikutnya ya ayat alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada waja'alna naumakum waja'al ini dulu wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa, dan masih ada lanjutannya lahnya. Nah, mulai dari ayat ini yaitu ya alam naj'alil ardo mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ini nyaman, ya bumi ini enak gitulahnya, ya nyaman enak gitu untuk dipaingan bertah. Allah menjadikan bumi ini nyaman itu seperti mihad, seperti al-mahdu, seperti anak di dalam buayan ibunya. Itu kan anak itu merasa nyaman. Anggaplah gitunya Allah menjadikan dunia ini gitunya enak, nyaman gitu untuk ditempati oleh manusia. Ya, bukankah kami menjadikan bumi ini nyaman, wal jibala autada, dan gunung-gunung itu sebagai balancer, penyeimbang, ya, sehingga bumi ini diam. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Nah, istirahat terbaik itu menurut medis, istilahnya saya dari seorang dokter gitu ya, istirahat terbaik itu adalah tidur. Ya, istirahat terbaik itu tidur. Ya, ini ayatnya waja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan istirahat tidur kamu itu sebagai istirahat.
Wa ja'alnal laila libasa, dan kami menjadikan malam itu pakaian. Ya, kami menjadikan malam itu sebagai pakaian. Itulah terjemahnya, libas, pakaian. Artinya di sini ada analogi, itunya Allah membandingkannya dengan pakaian untuk badan. Nah, malam itu pakaian, itu malam itu, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian bagi kamu. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami menjadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Nah, ayat-ayat yang barusan ya, setelah kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Nah, sampai di sana yaitu ancaman yang berat itu dari Allah. Sanggahan atas apa yang terjadi, apa yang diterangkan sebelumnya, yaitu intinya sampai terjadi perdebatan, sampai terjadi perselisihan bahkan itunya antara orang yang percaya dan yang tidak percaya tentang adanya, terutama manusia itu akan dihidupkan lagi. Ini yang di surat sebelumnya juga yang kita kaji, yaitu tentang itu yang di surat An-Nazi'at. Ya, di surat An-Nazi'at itu Allah bersumpah dengan malaikat maut yang mencabut nyawa dengan cara kasar gitu ya, dengan cara kasar, dengan cara keras, sadis gitu nyabut nanti. Juga malaikat yang mencabut nyawa dengan cara yang halus. Nah, ini ternyata itu kan tergantung siapa yang dicabut ruhnya, itu orang yang seperti apa. Perlakuan malaikat ternyata beda. Nah, Allah bersumpah dengan malaikatnya Wan-Nazi'at yang di surat An-Nazi'at itu ternyata jawab syaratnya adalah sesungguhnya kalian pasti dibangkitkan, pasti dihidupkan kembali. Nah, berulang-ulang dan di banyak tempat tentang hal itu. Ya, untuk mengingatkan, untuk menekankan, untuk meyakinkan manusia tentang hal tersebut. Nah, di ayat ini ya kalla saya'lamun itu ancaman yang berat bagi Allah, bagi mereka yang tidak percaya adanya hidup setelah mati. Tidak percaya manusia akan dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali, direnovasi ulang gitulah. Ada diciptakan kembali kan, bukan menciptakan yang baru kan. Manusia itu dihidupkan kembali, itu direnovasi ulang. Nah, ayat-ayat berikutnya mulai dari yang tadinya alam naj'alil ardo mihada. Nah, di rangkaian ayat berikutnya yang menerangkan demikian, tadi itu pun belum seluruhnya ya. Nah, di rangkaian ayat berikutnya Allah menerangkan sebagian. Nah, itu sebagiannya, karena sebetulnya kan sebetulnya seluruh jagat raya ini, seluruh makhluknya, ya, seluruh jagat raya, seluruh makhluknya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, itu semuanya menunjukkan kemahakuasaannya. Ya, menunjukkan kemahakuasaannya. Nah, apalagi bagi orang-orang yang mendalami ya, yang mendalami. Kalau di kalau di universitas kan banyak fakultasnya, banyak jurusannya, artinya dibagi-bagi itu kan ilmu, dan hakikatnya ilmu itu dari Allah. Dibagi-bagi itu kan ya fakultasnya, jurusannya, artinya yang dipelajari di universitas itu begitu banyak gitu kan, ragamnya ilmu yang dipelajari di sana. Itu semuanya dari Allah, dan yang dipelajari oleh mereka itu ayat kauniyah semuanya. Ya, yang dipelajari itu di universitas ayat kauniyah itu semuanya. Semuanya kan tentang ciptaan Allah. Mau jurusan manapun, ya, semuanya itu tentang ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyah. Ya, ada yang ya mempelajari pertanian, kemudian mempelajari tumbuhan. Itu tumbuhan itu kan ayat kauniyah semuanya. Mulai dari pohon yang kecil, lemah gitulah, sampai pohon
kayu ya, pohon apa namanya sebutan tanaman keras, sampai pohon kayunya ya ada yang ya saya lihat di sebuah tayangan itu ada pohon yang diperkirakan berusia 3.000 tahun. Itu entah bukan lagi dengan ukuran apa namanya tangan seperti ini ya, entah berapa ininya diameternya sendiri, itu sudah sampai berapa meter lah itu. Nah dipelajari, ada yang mempelajari hal itu ayat kauniyah. Ada yang mempelajari astronomi, itu ayat kauniyah yang didalaminya, ilmu yang didalaminya. Di kedokteran ayat kauniyah semuanya. Nah di ayat-ayat yang rangkaian ayat berikutnya mulai dari yang tadinya, nah di berikutnya Allah menerangkan sebagian, ini yang disebut di sini sebagian ya, sebagian apa namanya ya, yaitulah ayat kauniyah, yaitu ayat kauniyah yang menunjukkan kemahakuasaannya ala kholqil asya'il ajibah. Semuanya itu menunjukkan apa namanya makhluk-makhluk gitunya, makhluk-makhluk ciptaan Allah itu semuanya itu ajaib. Semuanya ajaibnya, semuanya menakjubkan. Nah kalau kita lihat di universitas itu kan sampai ada ya apa namanya, katakanlah tahapan tertingginya jenjang pendidikan sampai ada S3 di semua jurusannya kan ada. Jurusan manapun lah itunya ada. Nah, ternyata artinya kan semakin dalam, semakin apa namanya lebih mendalami, lebih spesifik lagi. Di semua jurusan, entah ilmu Allah itu dipelajari oleh berapa jurusan gitu. Kalau di universitas semuanya ilmu itu dari Allah. Nah semuanya mempelajari ayat kauniyah. Dipelajari oleh berapa jurusan coba di universitas ilmu dari Allah tentang kauniyah. Padahal maksudnya gitu ya, ini menurut apa namanya di sini ya. Summa awradallahu ta'ala ba'da mazuhri qudratihil azimah. Di ayat-ayat berikutnya Allah menerangkan sebagian apa namanya yang ditampakkan, menerangkan sebagian yang tampak gitu, yang ditampakkan oleh Allah, yang semuanya menunjukkan kemahakuasaannya atas penciptaan gitulah, seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya yang menakjubkan. Yang mendalami berartinya sebetulnya kan mendalami ilmu Allah yang manapun lah tadi, di jurusan manapun itu semuanya menakjubkan. Ada lati ala kudratihi ala amril ma'adi wa ghairihi, yang semuanya sebetulnya gitu ya, semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah atasnya, kemahakuasaan Allah tentang apa yang Allah ingatkan, yang itu ya Allah ingatkan, Allah tekankan, Allah yakinkan kepada manusia. Kemahakuasaan Allah atas penciptaan kembali manusia setelah matinya. Kalau nggak salah ini ada apa namanya, ini ada orang tua gitunya, bukan orang tua sihnya, ada ini keluarga, mungkin keluarga dari ya salah satu anggota keluarganya itu sakit jantung. Nah, ternyata dokter spesialis gitunya katanya nih ya, dokter spesialis itu saroleh itu saroleh kenapa? Nah mereka takjub luar biasa. Allah menciptakan organ yang namanya jantung di sini benar gitunya, menunjukkan kemahakuasaan Allah. Misalnya jantung itu kan pompa. Jantung itu kan memompa gitu kan. Jantung itu memompa darah ya, sehingga darah itu mengalir kan ke seluruh tubuh gitu, seluruh jasad manusia, seluruh badan manusia itu ada darahnya. Ya katakanlah luka di mana saja kan ada darahnya.
Nah darah itu kan mengalir gitu kan, butiran darah itu mengalir kan, ada butiran-butiran, ada sel darah merah, sel darah putih. Nah ini jantung ini yang memompa sehingga darah itu mengalir. Nah sementara satu butir lah katakannya, satu butir darah merah itu kalau dia ini kan dipompa sehingga mengalir lah. Nah kalau mengalir ke seluruh tubuh manusia, ini saya lupa lagi nih ya. Di satu butir darah merah itu mengikuti aliran gitu, mengikuti aliran darah di dalam tubuh manusia. Nah kalau sampai semuanya gitunya, semua bagiannya itu terlewati, itu berapanya ibarat lebih dari 100 km gitu satu butir darahnya. Bandingkan coba dengan pompa buatan manusia. Pompa buatan manusia kalau memompa aliran air dari Bandung ke Jakarta, pompanya mesti segede apa? Airnya harus ngalir gitu sampai Jakarta. Ya kira-kira ini pompanya harus sebesar apa? Nah sementara jantung itu ukurannya sesuai dengan kepal tangannya masing-masing. Jadi kalau ingin tahu ukuran jantung kita sebesar apa, berarti jantung kita sebesar ini. Kan fisik manusia kan ada yang tinggi, kan ada yang pendek gitu kan ya. Nah sebesar apa gitu jantungnya, kepalkanlah tangan. Nah sebesar ini berarti jantung masing-masing ya, kepalan masing-masing. Nah pompa hanya sebesar itu tapi mampu memompa aliran darah sampai kalau nggak salah sampai di atas 100 km segede gitu segede perep pompa nangge. Coba kalau pompa buatan manusia mengalirkan Bandung Jakarta sebesar apa pompanya? Nah katanya wah ini benar-benar di luar nalar ini ya. Allah membuat pompa yang hanya sebesar itu tapi mampu mengalirkan aliran darah. Saya lupa lagi sakuriling tubuh manusia satu keliling gitulahnya semuanya gitu satu butir darahnya. Dalam sehari malam kalau nggak salahnya dalam sehari semalam itu berarti berapa ratus kilometer. Pompanya hanya sebesar jantung. Kalau ada yang mengalami penyumbatan itu kan istilahnya dalam kedokteran itu dipasang ring gitunya, berarti itu ada yang menyumbat. Tadi pasang ring berarti dibuka, ditahan gitu, yang menyumbatnya dibuka, pasang ring. Nah, jadi bisa mengalir lagi. Kalau aliran darah berhenti, berhentilah manusia. Ini nih jadi semua berarti katanya itu ayat kauniyah semuanya mau jurusan kedokteran kan jurusan peternakan kan jurusan pertanian jurusan apapun semuanya mempelajari ilmu kauniyah dipelajari oleh berapa jurusan coba ilmu Allah tentang kauniyah. Nah semuanya itu menunjukkan kemahakuasaan Allah atasnya ayat kauniyahnya gitunya berupa semua ciptaan Allah yang ajaib semuanya menakjubkan. Nah Allah itu mampu mengkreasi menciptakan seluruh makhluknya yang sedemikian menakjubkannya. Allah memiliki kemampuan demikian. Nah Allah menunjukkan dalil-dalil yang demikian itu menunjukkan kemahakuasaan Allah yang pada akhirnya harus harus mengarah kepada apa Allah tidak mampu untuk hanya mengulangi penciptaan manusia. Setting gitu setting atau percaya Allah mampu gak untuk mengulangi penciptaan dulu katakanlahnya. Ketika Allah memulai penciptaan seluruh makhluknya itu kan benar-benar memulai yang baru, mengkreasi semua makhluknya baru semuanya dengan sempurna gitulahnya. Manusia ya sempurnalah sebagai makhluk Allah yang namanya manusia. Kemudian Harmis Allah ya gitu sempurna Harmis mah gitu sempurna semua ciptaan Allah
Bahkan benda mati pun batu, ya seperti itulah sempurnanya batu. Nggak ada kurang gitu. Apa Allah kurang gitu? Ada yang kurang nggak ketika Allah menciptakan batu? Kurang apanya? Ketika Allah menciptakan air, ada yang kurang nggak dengan air? Menciptakan angin, semuanya sempurna. Dan Allah mengkreasinya sendirian, sedemikian maha kuasanya Allah menciptakan seluruh makhluknya, seluruh jagat raya ini yang kalau menurut manusia, alam raya jagat raya ini sebesar apa, seluas apa. Nah, apakah Allah yang berkemampuan, ini ala kulli syai'in qadir ya kan dina ayat Quran atau hadis sama. Nah, apakah Allah yang berkemampuan sedemikian kalau menurut manusia kan di luar akal manusia. Baru contohnya satu dengan jantung saja, ternyata manusia itu kan terbelalaknya setengah mati. Luar biasa ini yang membuat jantung, artinya luar biasa ini yang menciptakan jantung. Sampai kan Bapak jantung itu kan ada bilik kanan, ada bilik kiri, sebutan dewannya ada ya organ itulah di dalamnya itu ada seperti apa. Nah, saya juga pernah melihat ini nih tayangan tentang dulu terkenalnya ada videonya Harun Yahya. Itu terkenalnya Harun Yahya meskipun sekarang ini kan dimasuk penjara seumur hidup karena ngaco ternyata. Harun Yahya entah nama aslinya sebenarnya apa gitunya, orang Turki, nama Turki lah pokoknya nama. Tinggasan syukur karena asli apa. Nah, pernah lihat tayangan video ini nih produk dia gitu, produk Harun Yahya. Di antaranya ada satu yang khususnya diberi judul Keajaiban Alam Sel. Sel yang ada di dalam manusia, karena manusia ini kan apalagi awal penciptaan manusia kan hanya satu selnya, kemudian membelah dua, disebutnya kan asalnya hanya satu. Indung telur lahnya, indung telur gitu, setelah dibuahi oleh sperma itu bergabunglah jadi satu, berbaur gitu. Nah, kemudian membelah diri jadi dua selnya, masing-masing membelah diri jadi 4, masing-masing 4 kali 4 16 sampai jadilah jasad manusia. Itu asalnya semuanya sel berarti yang terus membelah diri, yang kemudian oleh Allah dibentuk itu dengan bentuk jasad manusia. Seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki manusia itu terdiri dari entah berapa jumlahnya sel yang ada di dalam jasad manusia. Nah, diteliti berartinya oleh ini nih, satu sel manusia itu kemudian pakai mikroskop. Itu pakai mikroskop entah berapa ribu kali itu diperbesarnya. Kesimpulannya gitulah, ini kesimpulannya, andai kalau satu sel itu diperbesar sampai sebesar sebuah kota gitulahnya. Kalau sel itu diperbesar gitunya dengan mikroskop sampai sebesar sebuah kota, kesibukannya itu di dalam sel itu lebih sibuk dari kota tersibuk di dunia. Kesibukan di dalam sel gitunya, hidupnya sel kan hidup ya. Tapi kemudian ada waktunya, ada yang mati itu. Makanya ada krim mengangkat sel-sel yang mati. Dina promosi nanti kan krim ini mengangkat sel-sel kulit yang mati. Nah, memang semuanya sel. Nah, satu sel itu kalau diperbesar itu anggaplah diperbesar hingga menjadi sebesar sebuah kota, ternyata di dalam itu kesibukannya sangat sibuk, lebih sibuk lah gitu dari kota yang paling sibuk di dunia. Itu satu sel yang entah seberapa besarnya. Nah, Allah yang berkuasa. Ya, itulah dari ternyata sel manusia yang tidak kelihatan harus pakai mikroskop, dan ternyata kemahakuasaannya sedemikian rupa. Dan tentunya ini masih di alam raya ini kan tentu masih sangat banyak yang belum diteliti sampai dipahami sampai mendalam.
Wah, keburu kiamat kita moal kawaktuan ku jelema. Nah, semuanya ini yang menunjukkan atas kemahakuasaan Allah tentang yang ini, bahwa manusia akan dihidupkan kembali. Padahal kan dihidupkan kembali itu hanya mengulangi, hanya merekonstruksi. Nah, kenapa manusia tidak percaya? Bandingkan dengan dulu bagaimana hanya Allah mengkreasi semua makhluknya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan setelah jadi itunya jagat raya, alam raya, ternyata semuanya ini apa namanya sebutnya sinergi itunya. Semuanya sinergi, tidak ada yang saling bertentangan dan tidak ada yang gagal, tidak ada yang tidak bermanfaat. Bahkan setelah berjalannya kehidupan juga semuanya bermanfaat. Kalau pernah juga nih udah agak lama saya sampaikannya. Nah, eta alpukat pentil keneh betragrag atuh moal kadahar meureun cek urang teh pentil keneh geus ragrag. Itu kan jatuhnya kadang oleh ada angin yang besar, oleh hujan, bahkan kan apabila musim berbunga gitunya. Sekarang sebelum menjadi buah kan bunga dulu. Nah, kalau musim bunga musimnya itu musim hujan, nah, banyak yang bunganya itu yang jatuh itu ya kena hujan itu yang jatuh, artinya dia kan gak akan jadi buah. Nah, terus kalau jatuh bagaimana? Nah, kalau manusia paling melihat busuk gitu kan, kalau bunganya atau mungkin buahnya yang masih apa namanya sangat kecilnya, pentilna keneh. Ya siapa yang mengambil, kan gak ada orang yang suka pentil alpukat diarantep lebih kaburuk. Apa itu tidak bermanfaat? Nah, nu baruragna teh Allah tetapkan menjadi rezeki untuk makhluk yang lain. Kayak manusia mah nu gerde nu asakna dapat itu beuki lain sikala teh pentil mah geus kan nu asakna jelema mah. Itu yang jatuh itu bermanfaat, itu rezeki bagi makhluk yang lain. Ya hanya kita saja kan gak memperhatikan, kita kan taunya busuk, hilang lah paling nanti membusuk dan hilang. Itu berarti untuk saat itulahnya, untuk saat itu. Nah, atau buah yang jatuh ketika masih mana ada manusia yang mau gitu kan buah sebesar itu. Buah rambutan nih tadi tegas aya sih, buah rambutan nih tadi tegas tinggal itu wah guys mulai ya, pentil-pentil, tapi banyak di bawah juga yang jatuh. Ya ini berarti kan Allah jadikan rezeki untuk makhluk yang lain, karena kan oleh manusia kan gak diambil, gak dimakan, ya boleh kalau tetapkan untuk yang lain. Nah, semuanya kan tidak ada yang gagal, tidak ada yang bertentangan, semuanya itu bersinergi menjadi satu kesatuan yang dinamis lah gitunya, sehingga ya inilah terjadilah kehidupan seperti ini. Dan kalau kita melihat ayat yang ini, ayat Al-Baqarah 29 lahnya bener boga lakon teh jelema, sebenarnya mah boga lakon kehidupan ini siapa? Manusia. Ini mah ayat diantaranya ayat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan semua yang ada di bumi itu untuk kalian, untuk manusia. Tapi ternyata kan kehidupan di bumi ini tidak bisa lepas dari matahari kan? Kehidupan di bumi ini kan tidak bisa lepas dari bulan, tidak bisa lepas dari bintang. Itu ada pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi. Dan keberadaan matahari juga tidak bisa lepas dari bintang-bintang dan planet yang lain. Nah, itu maka jadilah satu kesatuan yang sempurna. Tong dipikiranku jelema, jelema mikiran kitu. Mikiran pentil apa keterag-rag wae teu kepikiran cenah beterag harita. Terus kan itu kumaha? Nu apal nya buruk ke meureunnan. Nya membusuk kemudian ya jadi sampah, membusuk dan hilang gitu we nya. Padahal pentil eta murag itu sudah Allah rencanakan 50.000 tahun sebelum Allah jadi menciptakan. Semuanya kan sudah Allah konsep, semuanya sudah Allah persiapkan.
Sehingga ketika Allah benar-benar jadi memulai penciptaan seluruh makhluknya, itu hanya tinggal menjalankan rencana yang sudah Allah buat. Pentil murag iraha di mana disebutna teh apa sagala rupa geus aya di Lauhul Mahfuzna, nyebutna kitulah. Ya geus aya di Lauhul Mahfuz, rek dikumaha-kumaha geus kudu ragrag harita. Nah semuanya itu bahasa Sunda mah boga lakon peran utama. Pemeran utama kehidupan ini adalah manusia. Walazi khalaqalakum wa fil ardi jami'an, semua yang dialah yang menciptakan semua bagi kalian, semuanya bagi manusia. Khalaqalakum, Allah telah menciptakan bagi kalian, ma fil ardi jami'an, semua yang ada di langit, di bumi, yang hadis eta mah di bumi. Ya tapi kan itulah bumi ini kan tidak bisa lepas dari matahari. Peran matahari untuk bumi seperti apa? Nah barulah kan orang berpikir tentang global warming. Sok pisan. Sampai ada hanya konferensi internasional itu diskusi lah, pertemuan internasional tentang pemanasan global. Ini karena efek dari rumah kaca. Yang ternyata itu kan lapisan ozon itu sudah mulai berlubang. Nah, sementara lapisan ozon inilah yang menahan itu matahari, menahan panas matahari itu sehingga pengaruh ke buminya itulah yang pengaruh ke bumi. Namun sekarang sudah mulai menipis, sudah ada yang bolong bahkan. Nah, jadi tidak tertahan lagi itu panas matahari, terjadilah di bumi ini pemanasan global. Sekarang ini kan luasnya benua Antartika, luasnya kutub utara itu sekarang ini sudah mulai berkurang, berarti sudah banyak yang mencair. Kalau es di sana terus-menerus mencair, Jakarta hilang. Karena permukaan laut akan naik. Tuh kan berarti kan ada kaitannya kan dengan matahari. Nah, kemudian juga kan suka terjadi air laut pasang karena gravitasi bulan, nggak bisa lepas dari semuanya, itu satu kesatuan lah pokoknya mah. Naon kaitanana pentil rambutan jeung matahari. Tuh itu ya mainnya aya nyopir aku henteu. Apa kaitannya sih gitu nu bieu teh? Ya apa kaitannya gitu, ada impun di balong jeung itu planet Jupiter aya teu? Sok pelajari cek Allah teh. Semuanya itunya satu kesatuan. Nah itulah kemahakuasaannya yang di luar nalar, pastilah di luar nalar jauh gitu atang dibandingkeun eta kemampuan manusia jeung Allah mah itu. Nah di ayat-ayat berikutnya tadinya mulai dari alam naj'alil ardu mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ini terhampar gitu, bisa gitu diami, ditinggali oleh manusia dan nyaman tinggal di atas bumi. Nah di ayat-ayat berikutnya Allah menerangkan ada 9, mulai dari ininya ada 9 poinnya. Alam naj'alil ardo tentang bumi, itunya 1 bumi, kemudian wal jibala gunung. Nah Allah menyebut 9 hal di ayat-ayat rangkaian berikutnya. Ya Allah menyebutkan 9 hal. Tusbitu sihatal ba'si, tetap maksud Allah itu mengarahkan ke sana untuk meyakinkannya dengan 9 hal yang disebut 9 hal tentang kauniyah itunya, yang tusbitu sihatal ba'si, yang bahasa orangnya yang untuk meyakinkan benar gitunya adanya sihatal ba'si, benarnya hari kebangkitan, tentang benarnya bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali. Wal hasyril lazi ankaruhu, dan dikumpulkan dibangkitkan, dihidupkan kembali, kemudian dikumpulkan wal hasri, dan dikumpulkanlah manusia. Nah kalau di dalam hadis kan lebih jelasnya
yang dihidupkan kembali yaitu dikumpulkan di mahsyar. Orang baca deui atuh hadisna nya yang ini nih. Ya dengan hadis tentu lebih rinci nya, penjelasannya lebih rinci. Kalau Al-Qur'an ini kan bicara global. Ya mudah-mudahannya hadisnya ketemu. Saya ingat yang ini juga, ini sudah beberapa kali itu ya. Kalau nggak salah naonnya ini nih hadisnya panjang loh ya, nawe wonggolnya ini juga pernah nih ikannya beberapa waktu yang lalu nih. Hadis yang ini nih tentang ininya nih, aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Ini Rasulullah bersabda nih, Rasulullah SAW bersabda, aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian kenapa? Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir di satu tanah lapang. Ini nanti di akhirat seperti ini. Nah di sininya Allah menekankan, meyakinkan kepada manusia tentang hal ini, tentang al-ba'tsu gitu. Kalau bahasa Arabnya al-ba'tsu itu artinya itu dibangkitkan, dihidupkan kembali, diciptakan kembali, wal hasyri kemudian dikumpulkan. Nah ini penjelasan dari Rasulullah SAW seperti ini. Ya aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Ya tahukah kenapa kalian? Ya tahukah kalian kenapa Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir di satu tanah lapang, yaitu di mahsyar. Penyeru, dan kemudian ada penyeru yang menyeru mereka. Pandangan menembus mereka dan matahari sangat dekat, didekatkan sangat dekat jaraknya. Duka dan kesusahan manusia di sana di mahsyar itu sampai batas yang mereka tidak mampu untuk menahannya. Tanya panjang sih ininya ya kalau hadisnya. Nah ini nih Allah ingin meyakinkan tentang al-ba'tsu wal hasyru, bahwa manusia akan dibangkitkan, dihidupkan, diciptakan kembali dan dikumpulkan. Ini barusannya dikumpulkan di satu tanah lapang yang dikenal dengan padang mahsyar. Itu dikenalnya dengan sebutan padang mahsyar. Dan juga menunjukkan watadulu ala qudratihi, menunjukkan kemahakuasaannya ala jami'il mumkinati wa ilmihi bijami'il ma'lumat. Setelah tadi penting namanya, dan ini juga menunjukkan kemahakuasaannya ala jami'il mumkinat, segala kemungkinan sih terjemah harfiah nama. Artinya tidak ada yang celah gitu, atau tidak ada hal yang Allah tidak mampu, nggak akan ada berarti. Ini maksudnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah kalau di ini nih tahlil yang ini kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in, segala sesuatu qadir, Allah maha berkuasa. Ya, tidak ada yang tidak berkuasa, itu Allah. Itu ada hal yang Allah tidak mampu, nggak akan ada. Ya masa sih hal ini Allah tidak mampu gitu kan? Masa hal ini tidak mampu? Sepertinya orang-orang Yahudi dulu, orang-orang kafir gitu ya. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang jahiliyah lah gitunya dulu, orang-orang kafir. Di zaman Rasulullah SAW itu mereka mengatakan bahwa Allah itu lemah, Allah tidak memiliki kesanggupan, kemampuan untuk menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Nah karena kan mereka hanya saat itu mereka tolok ukurnya adalah melihat
tulang belulang manusia. Jasad manusia ini yang sudah menjadi tulang belulang pun banyak yang sudah tidak utuh. Nah, apa manusia seperti ini gitunya yang menurut mereka, apa manusia seperti ini yang akan dihidupkan lagi? Nah, itu yang akal manusia mustahil, masa tulang belulang yang sudah keropos, bahkan sudah banyak yang hancur, yang sudah tidak utuh, dan buktinya kan lama-kelamaan akan hilang. Nah, terus kalau dihidupkan hidup lagi itu bagaimana? Nah, itu akal manusia yang mentok lah gitu. Nggak ada masa manusia yang sudah menjadi seperti itu akan hidup lagi. Nah, ini mulai dari ayat ini ya. Alam naj'alil ardo mihada. Saya kira bagian ininya tidak perlu, mungkin tidak perlu terlalu panjang lahnya, karena sudah yang pokok adalah ini ada 9 hal yang Allah sebutkan di dalam rangkaian ayat ini, yang intinya, yang maksudnya untuk mengarahkan gitu akal manusia untuk mempercayai adanya hidup setelah mati. Nah, inilah Allah yang berkuasa. 9 hal diantaranya yang disebutkan di rangkaian ayat berikutnya. Nah, yang pertama, alam naj'alil ardo mihada. Mihad itu al-mahdi, minal mahdi. Mahdi teh pangkuan buayan, itu pangkuan buayan. Kalau minal mahdi ilalahdi, tapi itu hadis dhaif sih. Ya, wajib belajar teh mulai dari pangkuan ibunya sampai liang lahat. Mana ada orang sampai di liang lahat mau dikubur, tetap wajib belajar gitu. Nunggu di ruang gitu, kudu tetap pasti kira tetap wajib belajar. Tapi ini makna minal mahdi teh sejak dari buayan ibunya. Nah, ini Allah menjadikan bumi itu mihad itu samalah dengan al-mahdi. Artinya seperti seorang bayi, seorang anak yang berada di dalam pangkuan ibunya, kan nyaman itu maksudnya. Allah ini menjadikan bumi ini enak gitu untuk ditinggali oleh manusia, enak, nyaman. Padahal pusat bumi, inti bumi itu kan api. Nah, gitulah gitu pokoknya Allah menciptakan dunia bumi itu planet bumi sedemikian rupa hingga manusia itu nyaman tinggal di bumi. Satu lah itu Allah menjadikan ya manusia ini bumi ini nyemihad begitulah tempat yang nyaman untuk ditinggali. Wal jibala autada, dan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi ya, untuk menjadikan bumi ini diam gitu, bumi ini diam. Nah, makanya jadi nyaman manusia tinggal di bumi karena buminya diam. Padahal bumi ini kan bergejolak sebetulnya, karena bumi ini kan tidak berhenti bergerak. Bumi ini tidak berhenti bergerak bukan hanya dalam arti buminya beredar mengelilingi matahari. Itu kan artinya bumi tidak diam, bumi itu berjalan mengitari matahari. Buminya sendiri itu juga terus bergerak. Banyak pulau-pulau baru ya, bukan banyaknya, ada pulau ya baru yang muncul, ada pulau yang tenggelam, kemudian ada daratan yang terpisah gitu, kemudian menjadi terpisah. Seperti ini ya, kalau kita melihat dari bentuk pulaunya. Antara Australia dan Papua itu kalau dari bentuk geriginya gitulahnya, kalau digambar itu kalau disatukan manda ngahiji asal nanti, tapi terpisah gitu ya, jadilah gitu Australia dan Papua. Artinya bumi ini terus bergerak, tapi itu kan dalam waktu jutaan tahun. Itu dalam waktu jutaan tahun, artinya buminya sendiri bergerak. Nah, kemarin kan ada yang bergerak secara tiba-tiba, mereka ngampul tanah di Cianjur, teman tuh
pung ke atas ini tanahnya gitu kan, di bawah kan ininya pusat gempanya. Bagian bawahnya itu batuan, lempengan batu yang diadu gitu, terus ngampul kaluhur, ngopi ke kaluhur, imah ngeraceleng. Ya karena kan kemarin gempa di Cianjur itu bukan bergetar, tapi tanah itu naik gitu ke atas secara tiba-tiba, ngaclang ngatuna di luhur nama. Sebuah rumah, katakanlah rumah gitu dialungkeun ka luhur terus kahandap deui pasti hancur. Ya karena kemarin kejadian gempa di Cianjur itu demikian gitu, gempanya itu enggak seperti kita di Bandung terasa juga kan, tapi terasanya hanya getaran. Nah kalau di pusatnya ngaclang itu katakanlah sebuah rumah diangkat itu kemudian jatuh lagi, ambruklah rumah. Kalau yang di pusatnya gitu kan lah, katakanlah di pusat gempanya, karena itu bumi itu sebetulnya gitu, bumi itu tidak berhenti bergerak. Ya, contoh-contohnya yang demikian lahnya, ada pulau baru yang muncul, kemudian ada pulau yang hilang. Nah juga kan ada ditemukan di dalam oleh para peneliti lah gitu di lautnya. Mereka menyelam, ternyata mereka banyak menemukan ada banyak kota, ini satu kota artinya itu sudah tenggelam, masih utuh saja bangunannya, sebuah kota masih utuh, kota saja di kota di dalam laut, pokoknya dia mah asli nggak membuat apa, ada dulu orang yang membuat kota di dalam laut. Kemungkinannya kan itu, ya itulah daratan yang yang tenggelam menjadi di bawah laut. Nah, bumi sendiri, tapi kan sebetulnya bumi tidak berhenti bergerak. Nah inilah alam naj'alil ardo mihada, Allah menjadikan bumi itu nyaman gitu untuk ditinggali oleh manusia. Nah karena arti mihad itu seperti itulah, buayan gitunya, buayan pangkuan seorang ibu untuk anaknya, ya anaknya di pangkuan ibu nama nyaman, enak gitu berada di sana. Nah kemudian itu gunung-gunung wal jibala autada. Nah gunung-gunung itu fungsinya yaitu sebagai pasak bumi yang menyeimbangkan sehingga bumi itu diam. Nah ini maksudnya kaifa tunkirunal ba'sa, tetap ke arah sana nih maksudnya, bagaimana bisa kalian itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Qad ayantum adillata qudratillahi tamah, kalian sudah menyaksikan sendiri sebetulnya. Ayantum adillata qudratillah, kalian sudah menyaksikan sendiri bagaimana kekuasaan Allah yang amat-amat sempurna. Ya, kekuasaan Allah yang benar-benar tanpa cacat itu, kekuasaan tanpa kelemahan sedikit pun. Ya, bagaimana kalian masih saja mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya hidup setelah mati, dihidupkan kembali oleh Allah. Padahal sudah sangat terang, sangat jelas nampak, katakanlah di depan mata kalian, kemahakuasaan Allah yang maha sempurna. Kenapa masih menganggap saja Allah tidak mampu? Kenapa masih saja berarti menganggap Allah tidak mampu untuk padahal kan merekonstruksi, mengulangi, itu hanya mengulang penciptaan manusia. Nah karena berarti seperti ini kan, katakanlah manusia yang hidup di dunia, ya kita lah sekarang ini masih hidup, kita ini sekarang masih hidup di dunia, dan yang hidup di dunia itu pasti ada batasnya, karena hidup di dunia ini dijatah umurnya, karena memang di dunia ini bukan untuk selamanya manusia di dunia. Berarti kita sendiri nantinya, ya kita yang ini juga, berarti kan yang akan nanti dihidupkan kembali di akhirat itu ya kita yang ini, yang sekarang sok ngaca gerak maneh tadi mungkin bakal ke akhirat teh gitu kan. Mun ngaca ngenteng bercermin. Ya sebetulnya ngaca ngenteng bercermin, coba lihat diri kita di cermin.
Katakanlah kamu itu nanti yang akan hidup lagi di akhirat. Ya kita yang ini berarti yang akan mengalami sejak mulai dari mulai dari disebutnya mati, meninggal dunia, terus seperti apa nanti kita akan mengalami hal tersebut sampai di akhirat. Yang ini yaitu dihidupkan kembali, yang hadis tadi menyebutkan dikumpulkan di satu tanah lapang mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir tingsa ngarana. Kalau manusia pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, pokoknya semua manusia yang pernah diciptakan oleh Allah di dunia akan dikumpulkan di mahsyarnya di akhirat setelah terjadi kiamat di satu tanah lapang. Nah, hadis kemarin juga di kitab Burikoknya menyebutkan di mana mahsyar itu satu tanah lapang, satu daratan yang putih tanpa noda sedikit pun. Ya, bagaimana mungkin? Ya, dengan ini saja katakannya Allah menjadikan bumi ini nyaman. Allah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi, sebagai penyeimbangnya. Nah, bagaimana mungkin kalian itu masih saja tidak percaya, masih saja mengingkari adanya hidup setelah mati, dihidupkan kembali oleh Allah yang kalian sendiri menyaksikan di depan mata. Katakanlah ayantum, kalian menyaksikan dengan bahasa kitanya, kalian menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Cek orang Sunda, tenginjem celi, tenginjem panon, menyaksikan langsung kemahakuasaan Allah yang amat sempurna. Yaitu yang barusannya min ja'lil ardo mumahhadatan muzallalatan lil khalaik, menjadikan bumi itu tempat yang nyaman, tempat yang enak gitu untuk seluruh makhluknya yang ada di bumi. Nah, kemudian yang keduanya di ayat ini wal jibala wa ja'alal jibalar rosiyat. Bumi Allah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Ya, sebagai penyeimbang lah gitunya, penyeimbang sehingga bumi itu diam litas kuna wala tataharroku. Itulah fungsinya gunung, supaya bumi ini diam, wala tataharoku tidak berguncang, tidak bergerak. Dan kejadian kiamat itu diantaranya gitu kan di surat ini, yang di surat di surat Al-Qari'ah, wal jibalu kal ihnil manfush. Pada hari kiamat itu kejadiannya adalah gunung-gunungnya dicabut. Gunung ini kan pasak bumi, dan gunung-gunung itu akan dicabut, dihambur-hamburkan. Berarti gunung ini akan lepas gitunya, lepas dari dataran bumi, akan lepas seperti kemudiannya lepas seperti yang ditembakkan gitulahnya oleh bumi. Itu gunung itu seperti yang ditembakkan oleh bumi, itu artinya akan cek urang Sunda akan ngaclang dah kaluhur teh, dan saling berbenturan, saling beradu hingga wal jibalu kal ihnil manfush. Bumi gunung-gunung itu akan berterbangan, lepas gitu dari bumi hingga menjadi seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, gunung yang sedemikian, wah kalau kita melihat gunung itu kan seperti, apalagi gunung yang besar gitunya, sedemikian kokoh gitu kan gunungnya, apalagi kalau melihatnya pegunungan-pegunungan seperti ini nih. Ya itulah di tayangan-tayangan tentang alam itulahnya. Seperti pegunungan Himalaya gitu yang tangguh, kelihatannya tangguh, kokoh, coplok sebetulnya mah coplok. Kiamat mah semuanya itu akan
beterbangan, gunung itu lepas itu dari bumi, beterbangan saling berbenturan hingga seperti wal jibalu kal ihnil manfus, seperti bulu-bulu yang diterbangkan. Bubuklah gunung sedemikian tangguh kokoh. Sebutlah gitu nya, gunung itu kan berdiri kokoh itu ya, sebuah gunung apalagi yang tinggi menjulang, kokohnya luar biasa. Lah pada hari kiamat ya jangankan gunung, ya kan buminya saja nanti akan hancur lebur. Nah dengan gunung-gunung tersebut maka bumi itu menjadi diam, betul-betul diam ya, tidak bergerak, tidak bergetar gitulah ya. Cobalah misalnya kita menyimpan menyimpan segelas air misalnya, lalu kita perhatikan air itu diam, betul-betul diam, tidak ada getaran sedikit pun. Ini luar biasa, berarti kan seimbangnya bumi ini sampai betul-betul diam. Nah, yang menyeimbangkannya itu adalah ya berarti seluruh gunung yang ada di semua permukaan bumi itu, yaitulah dengan posisinya masing-masing, dengan ukurannya, dengan luasnya gunung dan pegunungan aya kaitan. Nah itu Gunung Tangkuban Perahu jeung Himalaya. Aya cobalah kalau satu terusik diganggu, satu dihilangkan, bumi pasti goyah. Bumi pasti bergetar. Itu berarti semuanya satu kesatuan sehingga bumi ini menjadi diam, bumi ini tidak bergerak. Dua, berarti tanya bumi yang Allah sebut, Allah di sini menyebutnya Allah menjadikan bumi itu mihada. Mihada itu diam. Tempat yang nyaman lah, dengan diamnya itu tempat yang nyaman untuk ditinggali oleh manusia. Dan Allah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi yang menyeimbangkan bumi tersebut. Kemudian satu lagi, wa khalaqnakum azwaja. Iya nu pika sebeleun teh di bukan ayatnya pika sebeleun teh ieu nu kampanye teh Jerman kamari nu kampanye teh. Sebelum pertandingan kan mereka berfoto dengan pose tutup mulut. Kapan Allah sudah berfirman seperti ini? Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Jeung saha pasangan teh atuh ieu teh? Itu kumaha nu ditu janggotan nu digodegan we. Nah berpasangan teh nu kitu. Lain atuh nu kitu mah. Ya Allah menjadikan sejak awal kan pasangannya siapa? Nabi Adam pasangannya siapa? Ada seralieur ketang da jelema mah atuh. Kemana karep gitu tah, kalau tidak gitulah nepi ka kitu benernya. Nepi ka kitu tah kalakuan jelema kalau tidak mengikuti ketetapan dari Allah. Sebetulnya kumaha karep manehna. Wa khalaqnakum azwaja, keok ke Jerman kita. Itu di babak penyisihan. Nah, terus kada mikiran nu karitu, lain mikiran main bal. Sidik itu waktu main bal ieu teh. Maknanya adalah kami wa khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian azwajan. Kan hal seperti ini bukan hal baru kan bagi manusia. Dulu pernah terjadi yang seperti ini, yaitu di zaman Nabi Lut. Disebutnya kan kaum Sodom. Yang seperti ininya kaum Sodom ini yang dulu pernah terjadi. Kaum Nabi Lut itu orang-orang yang seperti ini adalah di surat apanya? Yang menerangkan banyak ya kaum Nabi Lutnya banyak oleh Allah di beberapa tempat, bukan banyak. Jadi beberapa tempat gitu dikisahkan oleh Allah di kedurhakaan mereka itu nyata diuji oleh Allah dengan Allah menurunkan 2 malaikat bertamu ke rumah Nabi Lut. Wah ngacai tah karasep teh malaikat nanti. 2 malaikatnya yang itulah ngaracai eta sakitu brewokan gitu nih. Ningali brewokan, ningali 2 malaikat bertamu ke rumah Nabi Lut. Padahal 2 malaikat ini yang mengatakan menyingkir,
kalian karena Allah akan menurunkan azab. Nah dulu kaum yang demikian itu diazab gitunya oleh Allah. Nah Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan yang menjadi yaitu zukuron wa inasan, kitu ari berpasangan teh zukuron wa inasan, laki-laki dan perempuan. Lil unsi, untuk saling gitu, untuk saling apa namanya ya, untuk saling apa namanya ya, manusia itu sebutnya makhluk sosial. Kalau di ayat yang lain lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling apalah gitu, karena kan ya namanya juga makhluk sosial, bukan makhluk soliter itu. Mun kitu pacan tutul kata hirup teh serangan di leuweung teh. Nah manusia kan makhluk sosial, ya demikianlahnya Allah apa namanya ya demikianlah Allah menetapkan ya manusia itu makhluk sosial karena banyak amal soleh yang dalam pengamalannya itu ada kaitannya dengan sesama manusia. Ya misalnya yang ini nih yang hakul muslim ala muslim situn. Ya, hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Iza laqitahu fasallim alaihi. Jika bertemu maka ucapkanlah salam. Itu kan harus ada orang lain, berarti untuk mengamalkan gitu amal soleh. Itu berarti mengucapkan salam itu amal soleh. Tapi kan harus harus ada orang lain. Iza laqitahu fasallim alaihi. Jika bertemu dengan mereka ucapkanlah salam. Wa iza naon itu nanti yang ada 6 perkaranya lupa lagi lah. Apabila sakit jenguklah, apabila minta nasihatilah, apabila bersin mengucapkan alhamdulillah maka jawablah bersinnya. Apabila diundang datanglah, apabila meninggal antarkan sampai ke kubur. Kan itu terkait dengan orang, banyak amalan-amalan yang demikian. Nah Allah bahkan kan menikah sendiri itu adalah ibadah. Ya, Rasulullah menyabdakan yang isinya demikian. Barang siapa sengaja tidak menikah maka tidak termasuk umatku, tidak termasuk golonganku. Muali aku umatku Nabi. Ya, itu kan terjadinya berarti kan di antara sesama manusia. Itulahnya Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan ya, untuk saling menolong, saling memelihara alan nau'il basyariyin, ya sesuailah tadilahnya dengan yang namanya manusia itu sebagai makhluk sosial. Nah hal ini oleh Allah diantaranya diungkapkan di surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, dan di antara wa min ayatihi ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allahnya ini, makanya ayat ini dijadikannya sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ia menciptakan khalaqalakum, menciptakan bagi kalian min anfusikum, dari diri kalian sendiri, azwajan sebagai pasangannya. Nah kalau dulu kan dari Allah menciptakan bagi kamu dari diri kamu untuk jadi pasangan. Hawa itu kan Allah menciptakan Hawa itu kan dari Adam, dari tulang rusuk Adam gitu ya. Litaskunu ilaiha, supaya nah gitulah kalau apa namanya ya, kalau sudah jadi pasangan dalam arti kalau sudah jadi suami istri mah litaskunu ilaiha teh bukan hanya sebelah sihnya, untuk supaya kamu itu merasa nyaman, merasa damai. Urang damai, urang nyaman, pemajikan kumaha pemajikan ribu data tuh bongan musingkeun tetep eta alasan nanti. Berarti harus dua-duanya ya, harus litas kunu ilaiha
Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Oh iya bener samawa teh. Sama. Samawa. Wa ja'ala bainakum dan Allah menjadikan di antara kalian itu yang apa namanya pasangannya yang berpasangan mawaddatan warahmatan rasa cinta warahmah dan saling mengasihi. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal demikian itu ada ayatnya jama'ahnya. Pada hal yang demikian itu ada atau terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumin yatafakkarun bagi kaum yang bagi kaum yang mau berpikir. Kan temalikir menanya moal berarti gitulah kalau yang tidak hese ketang ada masalah nama dipakai mikir tuh itu ta. Da jeung teu mikir mah nya hese kalah kumaha ge. Tapi bagi pemikir lah katakannya disebutnya bagi pemikir apapun ditafakuri berarti segalanya ini akan menjadi ayat. Pastinya bagi orang yang ya pemikir lah apalagi sebutannya ya seorang pemikir itu apapun gitu itu akan menjadi bahan tafakur dipikirkan semuanya tetap akan mengarah kepada satu kesimpulan itu adalah tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Kalau sudah menyimpulkan demikian, wah benar ternyata Allah itu maha kuasa yang kekuasaannya itu tadinya tanpa celah, tanpa batas, pasti akan pasti akan membawa itu kepada percaya minimal bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali oleh Allah, kan Allah maha kuasa. Nah maka ayat ini tadinya diawali bagaimana mungkin kalian itu masih saja mengingkari bahwa kalian akan dihidupkan kembali, akan dikumpulkan. Sementara Allah sudah menerangkan demikian, tuh percaya ke Allah teh. Ya padahal Allah kan yang menyampaikan menerangkan demikian. Karena kalau hal itu katakanlah kalau hal itu ingin dijangkau, dicapai oleh kecerdasan manusia, gak akan bisa. Kemampuan manusia itu sangat terbatas. Berarti di sini dituntut percaya kepada apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, untuk percaya kepada hal tersebut, nah Allah ini katakanlah Allah bantu, katakannya Allah bantu, Allah sampaikan dengan dalil-dalil kauniyah yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Ya, kenapa untuk hal bahwa Allah bisa menghidupkan kembali manusia, kenapa tidak percaya? Sementara dengan yang tadi disebutnya kalian itu sudah melihat dengan mata kepala sendiri nampak gitu di depan kalian kemahakuasaan Allah seperti apa. Ada temikir teh apa tadi ge? Temikir teh, nya bukan pemikir meureun, jadi tara malikir. Jangankan gitu melihat pentil rambutan nuragrag boro-boro mikiran nu kitu. Ada gempa sajanya yang memakan sekian banyak korban, nggak pernah berpikir dikaitkan terkait Allah. Paling hanya mengatakan bencana alam, titik, segitunya. Apa Allah tidak berperan? Apa itu bukan ketetapan Allah? Karena di situ kan terkait dengan berapa orang nih korban jiwanya. Artinya semuanya memang meninggal pada waktunya. Ya karena semua orang kan jatah hidupnya sudah ditentukan. Nah dengan kejadian itu banyak berarti yang jatah hidupnya habis secara bersamaan. Dan memang semuanya sudah jatahnya sampai di sana, ya harus mati lah semuanya. Artinya ada kaitan Allah nggak? Ada kaitan nggak dengan Allah kejadian tersebut? Masa nggak ada? Datu mikir teh berarti karena tidak memikirkan, jangankan nubieta, jangankan ningali pentil rambutan, pentil alpukat murah boro-boro lu kitu di pikiran naonan paling ngomong gitu.
ada kejadian yang besar lah sebetulnya. Ada kejadian besar saja nggak pernah dikaitkan dengan Allah, nyebutnya gitu, bencana alam, nih segitu. Terserah berarti ada baru 3-nya dari 9-nya, ada 9 nih. 9 hal nih yang Allah sebutkan, yang semuanya dimaksud Allah itu untuk menekankan, untuk mengarahkan, menekankan dan meyakinkan. Sehingga tadi di penjelasannya diawali dengan bagaimana kalian ini masih saja mengingkari, tidak percaya juga kalau Allah sudah menerangkan. Jadi tidak percaya gitu kepada Allah. Yang dimana Allah menerangkan gitu bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali, dihidupkan lagi. Kenapa untuk hal seperti itu manusia itu tidak percaya kepada Allah? Datu malikir berarti mana tadi itu kayak itu. Berarti lihat ada kejadian besar saja nggak pernah dikait-kaitkan dengan Allah.